Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Pusitasari dengan NIM 21082031158. Baiklah, di sini berdirinya saya sendiri dengan depan layar akan memberikan materi, memaparkan materi, mengkaji materi mengenai pengenalan akun dan prosedur debit kredit. Nah, yang selanjutnya ini ada slide selanjutnya, ada pembahasan. Nah, pembahasan yang akan saya sampaikan itu ada 4 poin. Nah, yang pertama ada pengenalan akun, yang kedua ada penggolongan akun, yang ketiga ada bentuk akun, yang keempat ada prosedur debit kredit akun. Oke, next. Nah, yang pertama ini ada akun. Akun ini adalah suatu keterangan yang digunakan untuk mewakilkan berbagai transaksi keuangan dan suatu kata yang mewakilkan transaksi keuangan yang akan dicatatkan. Kadang akun juga bisa disebutkan merupakan media akuntansi yang mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva uang, modal pendapatan, dan juga beban. Dalam pencatatan itu, akun akan digolongkan berdasarkan transaksi-transaksi yang sejenis. Pada akhirnya, pencatatan dan penggolongan akun tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Oke. Next, selanjutnya pembahasan yang kedua itu ada penggolongan akun. Nah, penggolongan akun ini biasanya sering disebut ada dua. Yang pertama ada akun real atau neraca, yang kedua ada akun nominal atau disebut juga dengan laba rugi. Oke, next di slide selanjutnya ini ada akun real atau akun neraca. Akun real ini merupakan akun yang pada masa akhir periodenya dilaporkan dalam bentuk laporan neraca. Oke, next slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini ada balance sheet accounts. Nah, di mana akun-akun yang ada pada laporan neraca tadi ini meliputi ada akun yang pertama ada akun aktiva atau disebut juga dengan harta atau juga disebut juga dengan aset. Yang kedua ada kewajiban. Nah, atau bisa juga disebut dengan hutang atau dalam Inggrisnya liabilities. Yang ketiga ada modal atau ekuitas atau bisa juga disebut dengan kapital. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ini ada aset, harta atau aktiva. Nah, pembahasan yang pertama itu ada aset, harta atau aktiva. Aset, harta atau aktiva ini biasanya membahas tentang akun kas, perlengkapan atau akun piutang usaha dan juga akun tanah. Tapi aktiva ini terdiri dari 3 jenis juga, yaitu yang pertama ada aktiva tetap, yang kedua ada aktiva lancar, yang ketiga ada aktiva lainnya. Aktiva tetap ini adalah harta perusahaan yang biasanya habis dipakai lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap ini terdiri dari peralatan, mesin, gedung, tanah, dan lain-lainnya. Yang kedua ada aktiva lancar. Aktiva lancar ini adalah harta perusahaan yang biasanya habis dipakai kurang dari 1 tahun. Akun dalam aktiva lancar diurutkan berdasarkan dari yang paling lancar atau liquid. Nah, aktiva lancar ini terdiri dari kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ini ada aset lainnya. Dan aset lainnya ini adalah harta perusahaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lain-lain ini biasanya terdiri dari mesin dalam proses perbaikan, gedung atau gedung juga dalam proses perbaikan dan lain-lain. Nah, perbedaan dari aktiva tetap dan aktiva lancar ini yaitu kalau aktiva tetap lebih dari 1 tahun, sedangkan aktiva lancar ini yang dipakainya kurang dari 1 tahun. Oke, next pembahasan selanjutnya next selanjutnya ada kewajiban atau hutang. Kewajiban atau hutang ini biasanya membahas tentang akun utang, utang wasel, juga utang gaji. Kewajiban atau hutang ini termasuk dalam kategori akun real. Kelompok akun hutang dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang harus dibayar. Maksudnya jadi hutang terjadi atau dicatatkan pada saat perusahaan telah menggunakan barang atau jasa terlebih dahulu. Akun hutang atau kewajiban juga perlu dicatatkan jangka waktu pengembaliannya. Nah, maka hutang ini atau kewajiban ini terdapat 2 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada hutang jangka panjang dan ada hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang ini adalah kewajiban yang perusahaannya itu harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun.
Jadi hutangnya itu harus segera dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, hutang jangka panjang ini terdiri dari hutang bank, hutang obligasi, dan lain-lain. Yang kedua ada hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek ini adalah kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Hutang jangka pendek ini terdiri dari hutang dagang, hutang bunga, hutang gaji, dan lain-lain. Oke, next pembahasan selanjutnya ada modal atau ekuitas atau juga bisa disebut dengan kapital. Modal atau ekuitas ini biasanya membahas tentang akun modal pemiliknya. Nah, akun modal atau ekuitas ini diartikan sebagai total aset atau kekayaan dari suatu perusahaan. Jadi akun ekuitas dapat diperoleh dan dicatatkan dalam bentuk uang, tanah, bangunan, gedung, dan bentuk lainnya milik perusahaan. Akun modal atau ekuitas ini diartikan sebagai total aset atau total aset atau kekayaan dari suatu perusahaan. Oke, next pembahasan selanjutnya itu ada akun nominal atau bisa juga disebut dengan akun laba rugi. Akun nominal ini adalah akun yang pada masa akhir periodenya melaporkan atau pelaporannya dimasukkan dalam laporan laba rugi. Jadi akun-akun yang ada pada laporan laba rugi ini adalah akun pendapatan dan juga akun beban. Oke, next di slide selanjutnya itu ada pendapatan. Nah, pendapatan ini adalah yang artinya akun yang mencatat penambahan jumlah aset dari aktivitas dan operasional perusahaan maupun non operasional. Pendapatan operasional Pendapatan operasional ini adalah pendapatan yang dicatatkan berdasarkan kegiatan penjualan atau kegiatan utama dari aktivitas perusahaan. Jadi sementara itu perusahaan lain diperoleh dan dicatat berdasarkan pendapatan yang tidak tetap seperti komisi dan juga bunga. Pada praktiknya akun pendapatan dapat dicatat berdasarkan penjualan barang dan jasa dalam satu periode tertentu. Pendapatan ini terdiri dari dua. Yang pertama ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Untuk pendapatan usaha ini adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan melalui kegiatan operasionalnya. Contohnya seperti pendapatan usaha kan. Nah, buat yang kedua ini ada pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan melalui kegiatan non operasional. Contohnya itu pendapatan sewa. Oke, next slide selanjutnya ada beban usaha atau juga bisa disebut beban atau biaya. Beban ini dapat diartikan sebagai sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas perusahaan. Sama seperti pendapatan, beban dibagi menjadi dua kelompok, yaitu beban operasional dan beban lainnya yaitu beban non operasional. Beban operasional ini didefinisikan sebagai beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka aktivitas operasional. Sedangkan beban non operasional atau beban lain-lainnya ini dicatatkan sebagai beban yang tidak berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Dalam praktiknya, biasanya beban lain-lain ini terjadi secara tiba-tiba dan tidak tentu dari segi jumlah yang harus dibayarnya. Dalam akuntansi biaya, beban atau biaya ini adalah dua jenis akun yang berbeda. Oke, next. Jadi beban ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada beban dalam usaha dan yang kedua ada beban luar usaha. Yang pertama, beban dalam usaha adalah beban yang muncul karena kegiatan operasional perusahaan. Contohnya beban gaji, beban iklan, beban listrik, dan lain-lain. Yang kedua ada beban luar usaha. Nah, beban ini adalah beban yang muncul karena kegiatan non operasional seperti beban bunga, beban administrasi, beban administrasi bank, dan lain-lain. Oke, next selanjutnya itu ada akun. Pembahasan selanjutnya ini ada bentuk akun. Dalam bentuk akun ini ada 3 bentuk dalam akuntansi. Nah, yang pertama itu ada akun T, akun 2 kolom, dan akun 4 kolom. Dalam praktik akuntansi ini, bentuk yang umum digunakan dan paling sederhana ini adalah bentuk akun T. Nah, di sini di next selanjutnya saya akan memberikan gambaran atau contoh yaitu bentuk akun T.
Nah, bentuk ini tuh terdiri atas bagian judul yaitu nama akun dan dua sisi yaitu sisi debit dan kredit. Kedua sisi ini digunakan untuk mencatat penambahan atau pengurangan pada posisi akun yang bersangkutan. Nah, dalam sisi kiri ini ada debit dan sisi kanannya ada kredit. Slide selanjutnya ini ada bentuk akun 2 kolom. Akun 2 kolom ya. Nah, dalam bentuk akun 2 kolom ini terdapat di kolom pertama ada tanggal, ada keterangan, ada refnya, ada debitnya, kemudian ada tanggal juga, keterangan, ref dan kreditnya. Nah, dalam sisi kiri ini ada berupa nama akun di atas tabelnya dan sisi kanannya ada nomor akun. Ini gambarannya ya. Nah, ada nanti si totalnya ini nanti dijumlahin aja jadi total debitnya dan total kreditnya dan jadilah saldo debit juga jadi saldo kreditnya. Ini tinggal dimasukin aja. Oke, next ada bentuk. Nah, di slide selanjutnya ini ada bentuk akun 4 kolom. Secara jelas ini ada sama seperti yang tadi, yang 2 kolom ini ditulis di sisi kirinya ada nama akun, di sisi kanannya ada nomor akun. Nah, untuk 4 kolom ini berarti di sini ada tanggal, keterangan, refnya sama debit. Nah, kemudian ada kredit, ada saldo dan debit kreditnya dalam saldonya. Tinggal dimasukin saja. Oke, next selanjutnya ini ada prosedur. Di slide selanjutnya ini ada prosedur debit kredit. Prosedur debit kredit. Setiap transaksi yang harus mempengaruhi satu atau lebih akun agar persamaan dan akuntansi tetap seimbang. Keseimbangan debit dan kredit menjadi dasar sistem ayat jurnal berpasangan dalam mencatat transaksi. Jadi, sebelumnya istilah debit ini mengidentifikasi sisi kiri dan akun, juga kredit mengidentifikasi sisi kanan. Untuk debit biasanya disingkat menjadi DB, untuk kredit disingkat menjadi KS. Istilah ini bukan berarti penambahan atau pengurangan dalam proses pencatatan untuk yang mendeskripsikan di mana pencatatan ditulis di akun pencatatan angka di sisi kiri disebut mendebit dan pencatatan pada angka di sisi kanan akan disebut dengan mengkredit. Jadi ketika membandingkan jumlah kedua sisi suatu akun disebut bersaldo debit apabila jumlah debit melebihi jumlah kredit, sedangkan akun disebut bersaldo kredit apabila jumlah kredit melebihi jumlah debit. Nah, jadi debit ini adalah transaksi akuntansi yang meningkatkan akun aset seperti uang tunai atau rekening pengeluaran seperti biaya utilitas. Debit selalu dimasukkan di sisi kiri yaitu entry jurnal, dan kredit adalah transaksi akuntansi yang meningkatkan atau kewajiban seperti pinjaman yang harus dibayar atau akun ekuitas seperti modal. Nah, jadi kredit selalu dimasukkan di sisi kanan entry jurnal, dan debit dan kredit ini digunakan untuk memastikan bahwa Anda mengikuti persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini yaitu mudah sekali, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jadi setiap transaksi ini harus mempengaruhi harus mempengaruhi satu atau lebih akun agar persamaan dan akuntansi tetap seimbang. Nah, jadi seperti yang tadi awal-awal saya sebutkan dalam pembahasan prosedur debit kredit ini, keseimbangan debit dan kredit menjadi dasar sistem ayat jurnal berpasangan dalam mencatat transaksi. Jadi dalam sistem ayat jurnal berpasangan, dampak dari setiap transaksi dicatat pada akun yang tepat. Dalam sistem ini memiliki metodologis dan untuk mencatat transaksi. Sistem ayat jurnal juga membantu untuk memastikan keakuratan jumlah yang dicatat dan mendeteksi kesalahan. Jika setiap transaksi ini dicatat dengan jumlah debit dan kredit yang sama, jumlah keseluruhan debit harus sama dengan jumlah keseluruhan kredit. Nah, dengan mencatat proses debit kredit diharapkan dapat membantu mengawasi keuangan perusahaan dari kemungkinan adanya korupsi atau fraud dari pegawai, karena data debit dan kredit yang baik selalu disertai dengan kwitansi atau nota resmi yang dapat dipercaya. Oke, nah
di sini juga ada penggunaan debit juga kredit dalam akuntansi. Nah, ada 4. Yang pertama itu ada aset, beban, terus ada liabilitas dan ekuitas, dan ada juga yang terakhir itu akumulasi. Nah, aset ini penggunaan debit dan kredit yang pertama ini kan ada aset. Nah, di sini aset atau harta terbagi menjadi 2, yaitu aset tetap dan aset dan lancar kan, seperti yang tadi pertama-tama saya sebutkan. Nah, intinya ketika aset bertambah maka posisinya pada debit, sedangkan asetnya ini yang berkurang maka akan berada pada kredit. Itulah perbedaan debit dan kredit pada akun aset. Nah, jadi kan aset ini harta yang mudah dicairkan, biasanya berupa uang, kas, peralatan, mesin, dan lainnya. Oke, next yang kedua ada beban. Yang beban ini berarti penggunaan yang kedua ini, beban itu istilahnya expense. Beban di sini bisa diartikan sebagai pembelanjaan yang harus dilakukan agar usaha atau bisnis tetap bisa berjalan. Selain itu, beban ini juga akan ikut bertambah jika didebitkan dan akan berkurang jika dikreditkan. Oke, next selanjutnya itu ada liabilitas dan ekuitas. Nah, jadi liabilitas dan ekuitas ini perbedaan debit dan kredit yang juga bisa kamu ketahui dari penggunaan akun liabilitas dan ekuitas. Bisa dilihat contoh pada sebuah perusahaan yang telah melakukan pinjaman pada bank sekitar 100 juta untuk modal awalnya. Setelah itu perusahaan akan mencatat dalam jurnal di atas sehingga kasnya bertambah sebesar 100 juta dari pinjaman bank yang dilakukan. Yang terakhir ini ada akumulasi. Penggunaan debit dan kredit pada akun yang terakhir ini yaitu akumulasi pada bagian dari aset yang tidak lancar, di mana nilainya bertambah jika dikreditkan, yakni pada akun akumulasi. Akun akumulasi dalam pencatatan keuangan nantinya akan mengurangi nilai aset tetap, contohnya seperti kendaraan dan alat-alat. Adapun dengan pencatatan akumulasi kendaraan atau alat-alat ini maka akan mempermudah perusahaan dalam penilaian aset tersebut. Apakah perusahaan ini mengalami kerugian atau keuntungan saat aset dijual kembali. Nah, oke. Selanjutnya ini ada di slide selanjutnya ada berikut jenis akun. Jenis-jenis akun beserta perubahan debit dan kreditnya. Di sini ada 3 kolom, yaitu tipe akun, meningkatkan informasi saldo, dan yang terakhir kolom terakhir itu mengurangi informasi saldo. Nah, dalam tipe akun yang pertama ini ada aset kan, ada juga kewajiban, ada juga pendapatan, ada juga biaya, ada juga ekuitas modal pemilik. Dalam aset ini jika ada meningkatkan informasi saldonya ini termasuk debit. Kalau mengurangi informasi saldonya itu ada kredit. Nah, untuk kewajiban itu meningkatkan informasi saldonya itu akan berubah menjadi kredit dan mengurangi informasi saldonya menjadi debit. Nah, dalam tipe akun selanjutnya ini ada pendapatan kan. Nah, pendapatan ini jika meningkatkan informasi saldonya ini akan berubah menjadi kredit, terus akan mengurangi informasi saldonya berubah menjadi debit. Tipe akun yang keempat ini ada biaya. Nah, dalam biaya ini akan meningkatkan informasi saldo yaitu dalam debit dan mengurangi informasi saldo yaitu pada kredit. Dan terakhir ada ekuitas modal atau pemilik. Nah, dalam ekuitas modal pemilik ini dalam meningkatkan informasi saldo dia akan berubah menjadi kredit, dan yang terakhir ini ada mengurangi informasi saldo, maka dia akan berubah menjadi debit. Maka kesimpulannya dalam pembahasan atau materi yang telah saya paparkan ini adalah maka akun adalah suatu keterangan yang digunakan untuk mewakilkan sebagai transaksi keuangan dan suatu kata yang mewakilkan transaksi keuangan yang akan dicatatkan. Di dalam kegiatan bisnis, akun ini selalu digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real ini dapat diartikan kelompok akun yang dicatat dan dilaporkan dalam balance sheet atau neraca pada setiap laporan keuangan, dan kelompok akun dikategorikan dalam akun real ini karena adalah aset atau harta, hutang kewajiban, dan juga modal. Sedangkan akun nominal adalah kelompok akun yang dicatat transaksinya di dalam laporan laba rugi
dan terdiri dari 2 jenis akun, yaitu pendapatan dan penjualan beban. Kemudian ada juga 3 bentuk akun dalam akuntansi, yaitu akun T, akun 2 kolom, akun 4 kolom. Dalam praktik akuntansi, bentuk yang umum sering atau paling sederhana digunakan itu adalah bentuk jenis T. Bentuk ini tuh terdiri dari judul atau nama akun, terus 2 sisi, yaitu ada sisi debit dan kredit. Kedua sisi digunakan untuk mencatat penambahan dan pengurangan pada pos akun yang bersangkutan. Nah, kemudian selain itu, dunia perbankan juga, istilah debit merupakan pencatatan mengenai berkurangnya tabungan dan bisa disebut juga deposito. Dengan adanya aktivitas pencatatan proses debit dan kredit, maka diharapkan dapat membantu mengawasi keuangan ke perusahaan atau badan apapun. Kegiatan pencatatan debit kredit juga dilakukan untuk meminimalisir dan kemungkinan adanya korupsi atau fraud dari pegawainya. Nah, asalnya data debit dan kredit ini yang baik selalu disertai dengan kwitansi dan nota resmi yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Itulah kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan dan saya sajikan kepada kalian semua. Oke, dan ini adalah slide terakhir, yaitu penutupan. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam ucapan kata atau menjelaskannya kurang detail atau rada pabaliut. Saya mohon maaf, karena saya tidak memiliki manusia ini selalu memiliki kekurangan dan juga kelebihan, maka saya hanya bisa memohon maaf bila saya memiliki kekurangan. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.